Lelah sudah kau coba tahan semua di dada, senyum di wajah hati merana, pura-pura kau baik saja. Dinding itu kian tinggi, memenjarakan semua rasa. Takkan mampu kau berdiri jika beban tak dibuang segera. Menangislah sekarang, jangan tahan, tumpahkan semua, basahi pelan-pelan. Lepaskan amarahmu, biarkan dia mengalir, agar tak jadi bebanku, agar tak menghancurkanmu dari dalam. Kenali rasamu, apa yang kau bawa? Apakah sedih, cemas atau kecewa? Jangan lari, pandanglah matanya, sambut dia lalu biarkan ia berharga. Dinding itu kian runtuh, membebaskan semua yang lama. Kini kau bisa bernapas penuh, pintu hatimu terbuka. Menangislah sekarang, jangan tahan, tumpahkan semua, basahi pelan-pelan. Lepaskan amarahmu, biarkan ia mengalir, agar tak jadi bebanku, agar tak menghancurkanmu dari dalam. Biarkan ia pergi, rasa yang kelam, berganti jiwa yang bertumbuh dan tenang, seperti hujan yang membasahi bumi, membuat benih harapan mulai bersemi. Menangislah sekarang, jangan tahan, tumpahkan semua, basahi pelan-pelan. Lepaskan amarahmu, biarkan ia mengalir, agar tak jadi bebanku, agar tak menghancurkanmu dari dalam. Lepaskan. Kini kau bebas, jiwa yang baru terus bertumbuh, biarkan ia pergi. Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan sama-sama membedah perjalanan batin yang luar biasa dalam lagu Lepaskan. Ini adalah sebuah undangan buat kita semua untuk kembali menemukan diri kita yang sejati. Nah, kita mulai dari sini. Coba deh resapi lirik ini. Rasanya kena banget ya. Lirik ini tuh langsung menangkap inti konflik yang mungkin kita semua pernah alami. Rasa sakit yang kita sembunyikan rapat-rapat di balik topeng ketegaran. Inilah titik awal dari perjalanan emosional yang akan kita telusuri bersama. Tahap pertama dari perjalanan ini adalah tentang topeng yang kita pakai. Ini adalah fase di mana kita seringkali menyangkal apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita menekan perasaan itu dan seringnya kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi melakukannya. Secara psikologis, ini menarik banget. Menekan emosi itu sering kita salah artikan sebagai kekuatan. Padahal sebetulnya ini adalah wujud dari rasa takut kita. Takut untuk terlihat rapuh, nggak cuma di depan orang lain, tapi juga di hadapan diri kita sendiri. Jadi, poin terpentingnya di sini adalah ini.
Saat kita terus-menerus mempertahankan citra aku baik-baik saja, justru itulah yang menjadi penghalang terbesar bagi pertumbuhan diri kita. Pertumbuhan yang sejati itu baru bisa dimulai saat kita berani jujur sejujur-jujurnya sama apa yang kita rasakan. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke fase kedua, yaitu tentang sebuah dinding yang memenjarakan perasaan. Anggap saja ini sebuah metafora untuk mekanisme pertahanan yang kita bangun, yang sayangnya pada akhirnya malah jadi beban. Dan lirik ini benar-benar menggambarkan dengan jelas gimana mekanisme pertahanan itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Mungkin awalnya cuma setumpuk bata, tapi lama-kelamaan dia jadi benteng yang menjulang tinggi, yang akhirnya mengisolasi kita dari perasaan kita sendiri. Nah, disinilah letak pergeseran krusialnya. Apa yang awalnya kita bangun untuk melindungi diri, pada akhirnya malah jadi penjara buat emosi kita. Jiwa kita jadi capek, lelah, karena harus terus-menerus menahan napas, menahan semua rasa sakit yang terkurung di dalamnya. Lalu pertanyaannya, gimana caranya kita meruntuhkan dinding ini? Jawabannya ada di fase ketiga ini, sebuah ritual untuk melepaskan beban. Ini adalah momen katarsis, sebuah kesempatan untuk melepaskan semua beban emosional yang sudah lama terpendam. Chorus lagu ini tuh seperti sebuah instruksi langsung untuk kita. Menangis dalam konteks ini bukan lagi soal kelemahan, justru sebaliknya. Ini adalah sebuah fungsi penyembuhan yang penting banget, baik secara biologis maupun psikologis. Dan tindakan ini punya istilah psikologisnya, katarsis. Katarsis itu pada dasarnya adalah proses bersih-bersih jiwa. Bayangkan saja seperti membuka semua jendela di sebuah ruangan yang sudah lama pengap, supaya udara segar bisa masuk lagi. Lega kan? Dan risikonya kalau kita nggak melakukannya itu sangat nyata. Emosi yang nggak dilepaskan bisa menjadi racun dari dalam. Inilah harga mahal yang harus kita bayar, baik secara fisik maupun mental. Mulai dari stres kronis, kecemasan, bahkan sampai depresi. Ini bukan hal sepele. Setelah proses pelepasan, kita masuk ke fase keempat. Fase di mana kita menyambut perasaan kita dan mulai lebih mengenal diri. Ini bukan sekedar tentang membuang emosi, tapi tentang memahaminya. Lirik ini menyoroti inti dari kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberi nama pada apa yang kita rasakan. Coba tanyakan pada diri sendiri, sebenarnya ini rasa apa sih? Sedih, cemas, atau kecewa? Apa yang ingin perasaan ini sampaikan? Dan ini adalah proses yang sangat jelas dan bisa kita praktekkan. Alih-alih melawannya, kita belajar untuk menyambutnya. Kita kenali, kita berhenti lari, kita hadapi, dan kita izinkan perasaan itu untuk ada tanpa harus mengendalikannya. Dan inilah hasil transformatifnya. Ketika sebuah emosi kita terima, ia berhenti menjadi monster yang menakutkan. Ia berubah menjadi data, menjadi informasi berharga yang bisa membimbing kita untuk lebih memahami diri kita sendiri. Akhirnya, kita tiba di tahap terakhir perjalanan ini. Lahirnya jiwa baru yang bertumbuh. Ini adalah fase transformasi dan pembangunan kembali diri kita setelah melalui proses pelepasan dan penerimaan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kontrasnya tajam banget kan? Dari rasa yang kelam dan hati yang tertutup, kita bergerak menuju jiwa yang bertumbuh dan otentik. Dari yang tadinya terpenjara oleh masa lalu, kita jadi bebas bernapas dan terhubung kembali dengan diri kita. Dinding itu akhirnya runtuh. Metafora hujan di lagu ini, wah, ini kuat sekali. Ini mengajarkan kita bahwa emosi yang menyakitkan, seperti kesedihan atau kekecewaan, itu bukanlah musuh. Ia justru seperti hujan yang menyuburkan tanah batin kita, yang memungkinkan benih-benih harapan baru untuk mulai tumbuh. Jadi, inilah pesan-pesan kunci dari lepaskan. Anggap saja ini sebagai peta jalan untuk penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa melepaskan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari lahirnya jiwa yang baru. Dan untuk menutup pembahasan kita kali ini, aku ingin mengajak kamu untuk bertanya pada diri sendiri. Emosi apa yang mungkin selama ini tertahan di dalam dinding hatimu, yang jika kamu lepaskan hari ini, bisa membuka ruang bagi jiwa yang baru untuk bertumbuh? Sebuah lagu, ya, hari ini kita akan membedah sebuah lagu yang ternyata menyimpan rahasia besar tentang seni mengasuh anak secara emosional. Oke, jadi kita bahkan menyelami gimana lirik-lirik dari lagu berjudul Lepaskan ini bisa jadi semacam peta jalan buat kita para orang tua untuk membesarkan anak-anak yang sehat secara emosi. Ini lebih dari sekedar musik, ini benar-benar sebuah panduan praktis. Dengerin deh lirik ini.
Dalam banget ya. Lirik ini tuh langsung ngena ke inti masalah yang mau kita bahas. Rasa sakit yang diam-diam dipendam oleh anak-anak kita. Anak-anak yang dari kecil diajarin untuk menekan perasaan mereka. Dan akhirnya terpaksa pakai topeng, aku baik-baik saja. Nah, pertanyaannya, gimana sih dinding emosi ini bisa terbangun? Dari mana datangnya bata-bata pertama yang membentuk tembok itu? Yuk kita lihat. Nah, ini dia bata-batanya. Kalimat-kalimat yang mungkin sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan. Jangan cengeng, kamu harus kuat. Niatnya mungkin baik ya, tapi tanpa sadar, pesan-pesan inilah yang membangun dinding pertama itu. Pesan ini ngajarin pelajaran yang bahaya. Ada emosi yang salah yang harus disembunyikan. Keren banget ya, lirik ini bisa menggambarkan akibatnya. Anak-anak kita sebagai mekanisme pertahanan diri akhirnya membangun sebuah dinding. Setiap kali perasaan mereka nggak kita akui, itu seperti kita menambahkan satu bata lagi, membuat dinding itu makin tinggi, dan akhirnya memenjarakan semua rasa di baliknya. Dan disinilah solusinya. Perubahannya tuh sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh bandingkan. Dari jangan cengeng, menjadi nggak apa-apa kok merasa sedih. Dari kamu harus kuat, menjadi it's okay to not be okay. Ini bukan soal memanjakan loh. Ini soal mengakui bahwa emosi anak itu nyata dan valid. Oke, sekarang kita masuk ke titik baliknya. Bagian di mana kita mengubah pandangan kita, di mana melepaskan emosi itu bukan kelemahan, tapi justru sebuah superpower. Bagian chorus lagu ini bukan sekedar kata-kata puitis. Ini tuh kayak instruksi yang saintifik banget untuk kesehatan mental. Sebuah ajakan untuk membiarkan tubuh kita melakukan tugasnya secara alami. Kenapa? Karena menangis itu adalah salah satu alat utama tubuh kita untuk melakukan yang namanya regulasi emosi. Jadi ini bukan drama, ini biologi sedang bekerja. Saat kita bilang jangan nangis, kita itu sebenarnya lagi mengganggu proses penyembuhan alami tubuh mereka. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Mengizinkan anak menangis itu sama dengan mengizinkan tubuhnya menyembuhkan diri sendiri. Lewat air mata itu, hormon-hormon stres secara harfiah dicuci keluar dari sistem tubuh mereka. Keren kan? Tapi emosi itu kan bukan cuma sedih dan nangis ya. Lagu ini juga nyinggung soal amarah. Nah, ini juga penting. Apa yang terjadi kalau emosi yang kuat kayak marah ini justru terperangkap di dalam dan nggak punya jalan keluar yang sehat? Kalau nggak ada jalan keluar yang sehat, energi marah itu bisa meledak jadi tantrum, jadi agresif, atau malah berbalik ke dalam, jadi menyalahkan diri sendiri atau menalik diri dari pergaulan. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu bukan jadi polisi emosi yang melarang marah, tapi jadi pemandu yang ngajarin cara menyalurkannya dengan benar. Oke, jadi kita sudah izinkan semua perasaan itu untuk muncul ke permukaan. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, disinilah kita masuk ke bagian membangun melek emosi atau literasi emosional. Lirik ini adalah instruksi yang jelas banget untuk sebuah teknik psikologi yang disebut labeling atau menamai perasaan. Ini adalah kemampuan untuk melihat ke dalam dan mengidentifikasi, oh yang aku rasain sekarang ini kecewa, atau oh ini cemas. Banyak penelitian membuktikan loh, hanya dengan menamai sebuah emosi, intensitasnya itu bisa berkurang. Prosesnya simpel kok. Ada 3 langkah yang bisa kita pakai. Pertama, kita bantu kenali emosinya. Kedua, kita bantu namai perasaan itu. Dan ketiga, yang paling penting, kita dampingi mereka saat merasakannya, tanpa perlu menghakimi. Dan apa yang terjadi ketika seorang anak merasa didengar dan dipahami? Dinding pertahanan yang tinggi tadi itu runtuh. Dan yang menggantikannya bukan kekosongan, tapi kepercayaan dan koneksi. Pintu hati mereka yang tadinya terkunci rapat, sekarang terbuka lebar untuk kita. Sekarang, mari kita lihat hasilnya dalam jangka panjang. Apa sih panen yang akan kita tuai dari pendekatan ini? Jawabannya adalah individu yang tangguh dan terus bertumbuh. Air mata anak itu bukan tanda kelemahan, sama sekali bukan. Coba deh, kita bayangkan air mata itu seperti hujan yang menyirami benih kebijaksanaan emosional di dalam jiwa mereka. Tanpa hujan itu, benih itu nggak akan pernah bisa tumbuh. Hubungannya tuh sangat jelas dan kuat. Cara kita merespon emosi mereka hari ini, itu secara langsung membangun kemampuan mereka untuk menghadapi stres di masa depan. Setiap momen kita mengakui perasaan mereka, itu adalah investasi untuk ketangguhan jiwa mereka kelak.
Nah, jadi dari seluruh perjalanan emosional yang dibimbing oleh lagu ini, apa sih pesan utamanya yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita rangkum jadi 6 prinsip kunci untuk pola asuh modern. Ada 6 prinsip dasar yang diajarkan oleh lagu Lepaskan ini. Anggap saja ini pilar-pilar untuk membangun sebuah rumah yang sehat secara emosional untuk anak-anak kita. Mari kita bahas satu persatu. Pilar pertama, dan ini yang paling dasar, validasi emosi itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan pokok anak. Lalu yang kedua, kita harus ubah cara pandang kita terhadap tangisan. Menangis itu bukan perilaku buruk, tapi alat regulasi diri yang sama pentingnya kayak makan atau tidur. Pilar ketiga adalah tugas aktif kita untuk mengajari anak mengenali dan menamai emosinya. Dan ini nyambung banget ke pilar keempat. Peran kita bukan jadi hakim yang menilai perasaan mereka, tapi jadi teman yang mendampingi mereka melewati badai emosi itu. Selanjutnya, pilar kelima ini adalah fondasinya. Kita harus menjadikan rumah sebagai tempat paling aman di dunia untuk menjadi manusia seutuhnya, dengan segala paket emosinya. Dan yang terakhir, pilar keenam, ini adalah warisan kita. Parenting yang empatik nggak cuma membesarkan anak yang sehat, tapi menciptakan satu generasi yang lebih sehat secara psikologis. Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun sebuah rumah di mana setiap emosi, mau itu senang, sedih, marah, kecewa, semuanya diterima. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang sangat kuat untuk kita semua. Apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang cukup aman bagi anak-anak kita untuk merasa? Pernah kebayang nggak, kalau lirik lagu yang kesannya personal banget, ternyata bisa jadi cerminan perjalanan sebuah bangsa? Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana rangkaian kata dalam sebuah lagu bisa jadi metafora yang kuat banget buat perjalanan Indonesia menyembuhkan luka-luka strukturalnya. Yuk kita mulai. Kedengarannya personal banget ya, kayak sebuah ajakan buat ngelepasin beban pribadi. Tapi gimana kalau seruan ini bukan cuma buat satu orang, tapi buat kita semua, buat seluruh bangsa? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkinkah lirik yang emosional ini sebenarnya adalah metafora untuk Indonesia? Sebuah bangsa yang, sadar nggak sadar, memikul beban sejarah, masalah-masalah struktural, dan trauma yang belum benar-benar sembuh. Oke, kita mulai dari bait pertama dalam lagu metaforis kita ini. Di bagian ini kita akan coba mengungkap rasa sakit yang seringkali tersembunyi di balik citra kemajuan yang kita lihat di permukaan. Lirik ini, wah, ini pas banget buat menangkap dualitas yang ada. Di permukaan, bangsa kita ini seolah menampilkan citra baik-baik saja, tapi di dalamnya ada banyak masalah mendasar yang jarang kita akui bareng-bareng. Disinilah kontrasnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada senyuman, ekonomi yang katanya stabil, pembangunan fisik di mana-mana, bahkan indeks kebahagiaan disebut-sebut naik. Tapi di sisi lain ada luka yang dalam, ketimpangan yang makin lebar, korupsi yang sistemik, dan trauma sejarah kayak peristiwa 65 dan 98 yang belum benar-benar tuntas. Inilah wajah bangsa yang seolah-olah baik-baik aja, sementara banyak warganya yang merana di dalam sistem yang terasa tidak adil. Lirik ini membawa kita ke metafora yang lebih dalam lagi. Dinding di sini jelas bukan tembok beton ya. Ini adalah penghalang-penghalang tak kasat mata yang justru memenjarakan potensi bangsa kita. Dinding ini adalah dinding struktural, sistem, budaya, dan pola pikir yang secara kolektif malah mengurung energi dan kemajuan kita sebagai bangsa. Jadi, dinding-dinding itu apa aja sih? Ya, ada birokrasi yang rumitnya minta ampun, yang bikin urusan jadi lambat. Ada mentalitas feodal yang menuntut kita buat nurut aja. Ada budaya bungkam, ada politik uang yang bikin demokrasi jadi mahal banget. Sampai sisa-sisa pola pikir kolonial dan trauma kolektif antar kelompok. Semua inilah yang benar-benar memenjarakan energi kreatif kita. Indonesia nggak akan bisa jadi bangsa besar kalau beban-beban ini nggak segera kita lepaskan. Oke, sekarang kita beralih ke inti emosional dari metafora kita, ke bagian refrennya. Disinilah proses penyembuhan itu dimulai, yaitu dengan pengakuan bersama atas rasa sakit yang ada. Ini rasanya bukan lagi lirik lagu, tapi udah jadi semacam seruan untuk rekonsiliasi nasional. Sebuah panggilan buat kita semua untuk berani mengakui luka, kesalahan masa lalu, dan mulai mendengarkan suara-suara mereka yang selama ini terpinggirkan.
Jadi, menangis bersama itu bukan tanda kelemahan loh. Justru ini adalah sebuah proses politik dan sosial yang sangat penting. Artinya, kita menciptakan ruang yang aman untuk dialog, berani membuka arsip sejarah yang mungkin selama ini ditutup-tutupi, dan memastikan keadilan bagi para korban. Bangsa yang kuat itu bukan yang menghapus kesedihan dari sejarahnya, tapi yang berani menatapnya dan memaafkan dengan sadar. Selain kesedihan, ada emosi kritis lainnya yang juga harus dihadapi, yaitu kemarahan kolektif. Kemarahan atas ketidakadilan, atas korupsi, dan atas kekecewaan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Kemarahan kolektif yang gak dikelola dengan baik itu bahaya banget. Dia bisa berubah jadi kekuatan yang merusak, polarisasi politik yang makin tajam, kebencian antar golongan, sampai bisa-bisa bikin bangsa ini retak. Bangsa kita harus belajar mengelola amarahnya, bukan cuma menyimpannya jadi bara dalam sekam. Sekarang, mari kita jelajahi bagian jembatan dari lagu kita ini. Gimana caranya tindakan melepaskan rasa sakit dan amarah ini justru bisa menyuburkan tanah untuk masa depan yang baru? Melepaskan beban masa lalu itu bukan tanda kita menyerah, ya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah langkah yang sadar dan disengaja untuk pertumbuhan kita sebagai sebuah bangsa. Proses ini artinya kita harus sadar untuk melepaskan pola pikir yang menahan kita, dendam sejarah, fanatisme buta, narasi-narasi ketakutan yang sering dimainkan, dan rasa malu untuk berubah. Air mata bangsa, dalam metafora ini adalah hujan yang menyuburkan benih-benih harapan, inovasi, dan solidaritas baru. Nah, sekarang kita lihat visi akhirnya di bagian outro lagu ini. Jadi seperti apa sih wujud Indonesia yang sudah sembuh dan seolah terlahir kembali itu? Lirik ini seakan melambangkan lahirnya sebuah identitas nasional yang baru, sebuah jiwa bangsa yang akhirnya bebas dari rantai masa lalunya yang siap untuk terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Indonesia yang baru ini hanya bisa lahir kalau dibangun di atas pilar-pilar yang fundamental. Jujur sama sejarahnya sendiri, berani membongkar sistem yang korup, membangun institusi yang adil, memulihkan kepercayaan publik, dan yang paling penting, membuka seluruh potensi rakyatnya tanpa terkecuali. Terus, kenapa semua ini penting banget? Karena kemajuan yang sejati, yang lebih dari sekedar gedung tinggi dan jalan tol, itu hanya mungkin terjadi saat sebuah bangsa berhasil melepaskan diri dari belenggu-belenggu masa lalunya. Kita tutup dengan sebuah pengingat yang sangat kuat. Mengakui luka itu bukanlah sebuah kelemahan, melainkan langkah pertama menuju kekuatan yang sejati. Karena pada akhirnya, hanya bangsa yang berani menangis, yang juga akan berani untuk bangkit.